Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Purwanti. Saya Meliani. Hari ini kami akan mempraktekkan tata cara memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah. Simak videonya. Untuk tata cara penyelenggaraan jenazah yang pertama, yaitu membimbing talqin seseorang yang menghadapi sakaratul maut untuk menyebut kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah meninggal dunia, cara yang kedua yaitu menutup kelopak mata yang masih terbuka. Kemudian, merapatkan dagu atau mulut diikat dengan kain kepala jika sulit untuk dirapatkan dengan tangan. Kemudian, menyedekapkan atau mengiamkan kedua tangan. Kemudian, menutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai kain. Kemudian, meletakkan posisi mayat menghadap kiblat. Dua buah kain. Kemudian bahan lainnya ada sabun, gunting, jarum, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan minyak cendana jika ada. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, melafalkan niat memandikan jenazah. Yang kedua, melakukan istinja. Setelah memastikan bahwa kubur dan dubur mayat bersih, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh mayat hingga merata. Setelah itu, membersihkan hidung dan mulut mayat. Mulut dibersihkan dengan menyikat giginya. Kemudian, membersihkan kuku tangan dan kuku kaki mayat. Setelah itu, mewudukan mayit dengan niat nawaitul wudu'a hadhil mayyitati fardhon lillahi ta'ala. Kemudian, tata cara mewudukan mayit itu sama dengan berwudu seperti pada umumnya. Dengan membersihkan muka sebanyak 3 kali, kemudian membersihkan tangan hingga siku sebanyak 3 kali, kemudian membasuh permukaan rambut sebanyak 3 kali, dan yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki.
Kemudian, menggosok tubuh mayat dengan sabun, terutama pada lekukan-lekukan tubuh. Kemudian, menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayat hingga dianggap bersih. Adapun air yang digunakan yaitu yang pertama adalah air daun bidara. Kemudian yang kedua, air mutlak, berguna untuk membersihkan daun bidara yang menempel pada tubuh mayit. Kemudian yang ketiga, yaitu air bersih yang sedikit dicampurkan dengan kapur barus. Selanjutnya, mandi ganjil atau mandi air 9. Adapun tata cara memandikan mayat dengan mandi air 9 ialah memiringkan badan mayat ke sebelah kiri dan menyiram air dari bagian kepala sampai kaki sebanyak 3 kali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah itu, memiringkan mayit ke sebelah kanan dan menyiram air dari bagian atas kepala menuju bagian kaki sebanyak 3 kali pula dengan niat Selanjutnya, menyiram bagian tengah dengan cara mayat ditelentangkan dan disiramkan air 3 kali pula dari kepala ke kaki dengan niat Selanjutnya, mengganti kain basahan dengan kain yang kering. Kemudian, kita keringkan badan mayit dengan menggunakan handuk. Kemudian kita rapikan rambut mayit dengan cara menyisirnya. Jika rambut mayit terlalu panjang, bisa juga kita kepang. Susunan kain kafan. Yang pertama, meletakkan kain terluar terlebih dahulu. Yang kedua, meletakkan 5 buah tali. Yang pertama di bagian kepala, yang kedua di bagian dada, yang ketiga di bagian pinggang, yang keempat di bagian lutut, yang kelima di bagian kaki. Kemudian meletakkan kain kafan bagian terluar. Setelah itu, meletakkan kain kafan bagian lainnya. Kemudian, dilanjutkan dengan meletakkan pakaian mayat, pakaian dalam, dan yang terakhir jilbab. Kemudian, tata cara yang selanjutnya adalah mengkafani mayit. Karena mayit yang ada adalah mayit perempuan, maka yang kita kenakan
adalah 5 lapisan kain kafan. Yang pertama yaitu kita mengenakan baju dalam pada mayit. Selanjutnya yaitu mengenakan baju pada mayit. Biasanya baju ini sudah dijahit seperti baju pada umumnya. Selanjutnya, memasangkan kerudung atau jilbab pada mayit. Selanjutnya, menutupkan kain yang lainnya pada mayit. Kemudian, menutupkan kain kafan pada mayit. Kemudian, yang terakhir ialah mengikat bagian-bagian tubuh mayit dengan ikatan mengarah ke kiri bagian badan mayit. Dimulai dari bagian yang pertama yaitu pada ujung kepala. Kemudian pada bagian leher mayit. Kemudian bagian pinggang mayit. Selanjutnya pada bagian lutut mayit. Dan yang terakhir pada bagian ujung kaki mayit. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam pembuatan video. Wassalamualaikum